diskusi, tetap bisa sharing, meskipun ketemunya seperti ini nih, di lewat virtual, apanya untuk diskusinya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak pastinya sudah bersedia hadir, sudah bersedia meluangkan waktunya Pak, karena saya rasa Bapak ini semuanya memiliki kesibukan yang luar biasa sekali, tapi ingin meluangkan sedikit waktunya, bukan sedikit, ini 1 jam setengah nih Pak, kita sama-sama akan ngobrol di sini. Terima kasih banyak, kami Tribun Timur sangat mengapresiasi, dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Pak Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Pak Muhammad Nurdin Soebandini. Selamat sore Pak, sehat? Selamat sore, diralat sedikit namanya ya, Muhammad Nurdin Subandi, jangan pakai NIP. Siap, Muhammad Nurdin Soebandi. Oh, mohon maaf. Subandi. Soebandi, siap. Ya, oke, selamat Pak. sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendrik, Pak Angga, Ya, Pak sore. Andi. Selamat sore, Pak. Sore. Ya Pak, sehat-sehat ya Pak ya, tetap semangat pastinya ini seperti lagi di kantor ini Pak Nurdin. Oke, yang kedua, selamat sore untuk Kepala Kantor Wilayah 4 Bank BCA, Pak Hendrik Sia. Selamat sore Pak. Ceria sekali. Selamat sore Sukma. Siap. Iya, apalagi terutama di belakang saya ini. Iya, selamat sore Pak Bandi, Pak Angga, Pak Sofyan Wanandi, selamat sore. Selamat sore. Tribuners juga selamat sore. Siap. Oke. Selamat sore untuk Regional CO Wilayah Sulawesi dan Maluku Bank Mandiri, Pak Angga Erlangga Hanafi. Selamat sore Pak Angga. Selamat sore Mbak Sukma yang cetar membahana. Wah. Selamat sore Pak Badi, Bro Hendrik, sama Ya, Pak Sofyan Wanati. Selamat kenal Pak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Wih, milenial sekali Pak Angga ya. Ternyata seperti ya mantap. Tuan, sarang yo. Oke. Siap. Dan terima kasih banyak juga nih Pak untuk narasumber kita yang siapa sih yang tidak mengenal, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Pak Sofyan Wanandi. Selamat sore Pak. Selamat sore, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Sofyan. Wah, ya, luar biasa. Saya paling sehat jauh. Ya Pak ya. Paling jauh. Bapak di mana nih Pak? Saya di kantor saya di Jakarta. Wah, terima kasih banyak ya Pak sudah bersedia menjadi salah satu narasumber untuk dibincang virtual kita. Kita berharapnya sebentar apa yang disampaikan Bapak benar-benar memberikan manfaat lah untuk semuanya. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, sebelumnya karena tadi disampaikan kalau Pak Sofyan ini ada Pak Sofyan. Oke. Pak Sofyan mungkin bisa langsung kita beri kesempatan dulu untuk menjelaskan karena di sini ada Pak Hendrik, Pak Angga Erlangga, kemudian ada Pak Nurdin yang ingin mendengarkan seperti apa sih kondisinya sekarang Pak untuk Apindo sendiri menyongsong new normal Pak. Sudah ada persiapan atau bagaimana ke depannya? Baik, kalau saya minta izin nih, karena saya ada acara sebelumnya, jadi saya minta izin, saya bicara lebih dulu. Silakan Pak. Sehingga mundur lebih cepat daripada timetable yang diberikan oleh dari Tribun ini. Sebenarnya kalau kita melihat ini situasi yang tidak pernah kita alami. Saya pikir di dunia juga tidak pernah mengalami seperti kita hadapi dalam soal konflik ini. Karena ini bukan cuma kena di Indonesia, tapi kena seluruh dunia. Ya, jadi sekarang ini memang kita betul-betul stepnya bagaimana menyelesaikan ini tidak tahu semuanya. Saya pikir termasuk mungkin pemerintah kita juga di dalam melakukan segala macam tindakan-tindakan untuk mengurangi efek daripada konflik ini tentu menurut saya tidak segampang yang kita pikirkan, biarpun rencana-rencana dengan segala bantuan-bantuannya dan juga dari perbankan terutama yang paling berkepentingan di sini, saya pikir tentu kita akan mencoba tentu bekerja sama sebaik mungkin untuk bagaimana menyelesaikan dan menjaga
terutama ekonomi kita ini. Karena sekarang kita tiba-tiba memang melihat bahwa kita terpaksa melakukan new normal ini karena kita tunggu menyelesaikan konflik ini dengan risikonya. Tentu saya pikir kita juga tidak bisa mempersiapkan dan tidak tahu kapan selesainya daripada konflik ini. Jadi maka itu kita coba dua-dua, menyelesaikan konfliknya maupun ekonominya. Nah, memang masalah ini akan terjadi, nanti konfliknya penyelesaiannya akan lebih lama, karena kita sudah membuka dengan new normal ini, dan yang kedua, korban mungkin akan lebih banyak, yang ketiga, ekonomi juga, menurut saya, investasi sementara ini sejak masuk. Sekarang bagaimana kita di dalam situasi new normal ini coba berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah kita punya. Jadi bukan untuk bisa tumbuh dan bisa mengurangi bagaimana kita mempertahankan kita punya ekonomi ini, biarpun dari pemerintah sudah memperlihatkan indikasi-indikasinya, termasuk BPS kemarin ini, bahwa kemungkinan di kuartal kedua ini, ya kalau kuartal pertama kita masih tumbuh, karena kita baru umumkan daripada kita kena konflik ini di bulan Maret, tanggal 2. Jadi kita menurut saya melihat bahwa di kuartal kedua kita masih bisa tumbuh ekonomi Indonesia ini sekitar 2% sekian. Tapi sekarang di kuartal kuartal kedua ini menurut saya sudah ada indikasi dari Menteri Keuangan bahwa mungkin kita akan minus pertumbuhan kita, minus 3%, minus 3,1%. Jadi ini tentu akan lebih severe, dan kalau bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki ini bersama-sama, ya. Nah, dan saya pikir saya melihat tentu masalah kita ini adalah mempertahankannya bagaimana, karena kita ini menghadapi dua sekaligus, yaitu masalah daripada produksi kita, ya, karena orang tidak bekerja setelah kita melakukan semacam PSBB itu. Tapi yang kedua adalah sekarang ini tenaga beli daripada masyarakat kita juga begitu turunnya, sehingga apapun kita produksi juga kita susah jual, ya, secara average tentunya. Tentu ada beberapa sektor kecil-kecil sekali yang makanya mungkin diuntungkan, ya, sektor-sektor e-commerce kemarin ini tentu diuntungkan, dan juga menurut saya juga mungkin kesehatan, ya, dari beberapa farmasi dan beberapa, tapi itu sektor yang kecil sekali yang tidak mungkin bisa mengangkat ekonomi kita. Kita menghadapi penurunan ekspor, kita menghadapi penurunan daripada import kita. Jadi semua yang kita lihat ini semuanya menurut saya tidak ada satupun yang membuat kita itu bisa optimis, ya, dalam waktu singkat ini, yang menurut saya kita bisa lebih beroptimis. Kita sekarang ini adalah bagaimana mempertahankan supaya ekonomi kita jangan lebih turun lagi, ya, pertumbuhannya, dan juga kita di dalam perusahaan kita masing-masing sekarang mencoba menjaga cash flow kita, berapa lama kita harus jaga ini dan berapa kuat kita harus jaga, karena kita nggak tahu sendiri kapan selesainya. Ya, jadi ini kita nggak tahu apa selesainya bisa akhir tahun ini atau kita akan selesai baru 1-2 tahun ke depan. Maka itu semua perusahaan-perusahaan sekarang ini itu susah sekali untuk membuat prediksi daripada ekonomi kita ke depan ini. Maka itu sekarang tiap-tiap perusahaan harus menjaga cash flow-nya. Ya, ada yang bisa menjaga, yaitu yang sampai akhir tahun ini. Mungkin sekarang ini usaha-usaha kecil kita sedang susah, tentu ini cuma bisa mungkin 1-2 bulan bertahan cash flow-nya. Ini harus dibantu oleh pihak perbankan, jangan segala bantuan pemerintah yang terakhir ini yang sekarang dengan PEM-nya dan lain-lain ini, ya, dari usaha-usaha pemerintah untuk membantu mempercepat, dan ini semua sebagian besar tentu dilaksanakan oleh perbankan. Nah, di sini menurut saya kerjasama ini apa yang kita harus lakukan, karena tiap-tiap sektor tentu lain-lain cara penyelesaiannya, dan menjaganya. Ada yang bisa bertahan, ada yang memang harus dibantu pemerintah karena soal konflik ini, karena rusaknya mereka karena konflik, tapi juga ada sektor-sektor yang memang sudah bermasalah sebelum konflik. Dan apa itu, yang mana yang pemerintah membantu? Ya, so, saya pikir kalau kita di Jakarta ini perusahaan-perusahaan, mungkin ada perusahaan yang pasti bisa mempertahankan dirinya sampai akhir tahun ini. Tapi kalau tambah tahun depan bagaimana dan lain-lain, ya. Jadi semua ini
kita tidak bisa mengkalkulasikan secara pasti dan tepat apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus lakukan, tapi kita pasti mencoba. Seperti pemerintah sudah melakukan sekarang, ingin membantu pertama UMKM-nya, saya pikir sudah benar dengan cicilannya, bunganya diturunkan dan lain-lain ya. Setelah itu pengusaha pemerintah membantu BUMN-nya juga supaya bisa juga membayar nanti bondsnya dan segala macam masalah-masalah yang terhadapi. Dan sekarang memang kita masih menunggu pemerintah membantu swasta ini kayak apa, ya, berapa banyak yang pemerintah akan bantu swasta ini yang akan mulai, saya pikir bermasalah, mungkin kita akan melihat akhir tahun ini. Ya, jadi semua ini sekarang memang ketidakpastian ini membuat kita susah sekali menentukan dan mempersiapkan ya kita untuk menghadapi daripada situasi new normal ini ya, karena kita ini ekspor menghadapi masalah ya. Yang sekarang kita bisa ekspor itu mungkin ya oke, kekayaan alam kita masih bisa lah, batu bara masih jalan, kelapa sawit kita masih jalan ya. Cuma manufacturing kita turunnya luar biasa. Nah, sekarang yang paling penting menurut saya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan dalam negeri kita ini bisa betul-betul dibantu untuk bisa mempertahankan dirinya melalui market dalam negeri kita dulu. Yang kita harus selamatkan untuk industri-industri dalam negeri kita. Ya, nanti baru kita pikirkan mengenai ekspor dan lain-lain ya. Tapi kalau secara keseluruhan, saya ini memang melihat kita memang harus ya, pesimis karena nggak tahu kapan selesainya, dan juga harus hati-hati sekali. Ya, kita boleh berbicara dan berteori-teori menurut saya, tapi semua ini kalau kita saya bicara dengan seluruh perusahaan-perusahaan di bawah Apindo-nya dan juga teman-teman saya, ya hampir semuanya tidak melihat sesuatu yang menurut saya ada titik terang yang bisa kita selesaikan sekarang ini, kecuali bertahan. Untuk kita bisa membayar karyawan kita bisa mengatur cash flow kita di perusahaan-perusahaan, dan sementara ini juga tentu bicara dengan pihak perbankan sampai berapa jauh nanti kita butuhkan bantuan-bantuan dari pihak perbankan ini ya. Jadi bantuan yang akan diberikan kepada swasta kita dan lain-lain ini ya, yang mana yang akan dibantu ya. Saya pikir tentu yang pasti harus dibantu adalah masalah daripada yang karena COVID itu betul-betul akan kena masalah, akan menghadapi masalah. Kalau yang lain-lain saya pikir memang tidak perlu pemerintah, tentu harus semua kita harus melihat prioritas kita masing-masing. Pemerintah lihat dari prioritas dia yang mana yang menjadi prioritas, kita dari perusahaan masing-masing juga melihat apa yang menjadi prioritas kita, di samping menjaga cash flow kita, dan di situ saya rasa perbankan juga akan melakukan yang sama juga. Semua konsolidasi saya pikir, siapapun namanya, apakah itu perbankannya, pemerintahnya juga melihat, dan semua apa yang kita lihat pemerintah lakukan semua ini adalah usaha-usaha bersama ya yang perlu kita lakukan. Tapi menurut saya memang sekarang ini yang menjadi persoalan buat kita semua yang kita lihat ini masih kurangnya terkoordinasinya masalah-masalah kita ini di dalam penyelesaian ini. Dan yang kedua menurut saya juga pelaksanaannya di lapangan daripada rencana-rencana pemerintah ini belum jalan seperti yang kita inginkan. Nah, disinilah masalah-masalah menurut saya yang harus kita bantu menyelesaikan bersama-sama ini, dan betul-betul saling menjaga ini, dan tidak biarpun satu sama lain ingin menyelamatkan dirinya masing-masing dulu, itu pasti. Ya cuma saya pikir kita harus selamat bersama-sama kalau bisa menghadapi ini, karena ini saya pikir ini nggak pernah kita alami situasi seperti ini yang menurut saya, dan berapa lama, dan tidak tahu kapan selesainya. Jadi saya melihatnya di sana ya. Jadi kalau saya tidak bisa memberikan suatu resep bagi jalan keluarnya sekarang ini, karena semua mencoba sekarang. Tapi sebagian besar yang harus kita lakukan di perusahaan masing-masing itu adalah menjaga cash flow kita bertahan sekuatnya, dan apa yang kita bisa bicarakan dengan pemerintah untuk saling membantu di dalam paling sedikit sesuai dengan prioritas-prioritas yang ada, itu yang kita lakukan sekarang. Saya rasa jalan lain nggak ada. Jadi kalau ada yang berteori-teori yang begitu hebat, dia bisa menyelesaikan sendiri dan bisa membantu ini dan itu, saya pikir ya tunggu dulu lah. Saya nggak terlalu percaya itu, nggak perlu percaya. Ya kita boleh optimis, itu boleh pengamat yang optimis, tapi kita
dia harus mengatur karyawan kita yang ribuan harus dikasih kerjaan terus dan lain-lain ini nggak ada yang bisa optimis di dalam kita melihat situasi sekarang ini ya. Jadi bagaimana kita bekerja sama mengurangi efek daripada ekonomi kita ini, itu yang saya rasa yang harus kita kerjakan bersama-sama. Itu aja sementara dari saya, nanti saya akan jam nanti dalam diskusi-diskusi kita yang kita tentu ingin melihat juga apa yang diingin kerjakan dan lain-lain. Terus sekarang kita sudah melihat kan, seperti disikap di perbankan sekarang, kita sudah melihat ada beberapa bank kita juga menghadapi masalah cash flow-nya dan lain-lain ya. Dan ini kita tahu, terutama saya paling khawatir bank kecil-kecil itu. Ya, sekarang bank menengah ya, sekarang saya rasa sudah selesai Bukopin hari ini, besok ini saya rasa dan lain-lain. Nah ini tugas OJK yang paling berat di sini nih untuk menyelesaikan pangkat ini, karena kita tidak menyangka ini semua terjadi dan ini yang harus diselesaikan oleh OJK sekarang ini bagaimana. Tentu bekerjasama dalam KKSK-nya, yaitu dengan Menteri Keuangannya, dengan Gubernur Bank Indonesia-nya, dan lain-lain ini ya. Jadi, situasinya begitulah saya pikir hari ini, dan kita berusaha tentu akan mencoba dulu sebaik mungkin apa yang kita lakukan dalam usaha kita masing-masing dulu ya. Tapi, saya pikir setelah itu harus bekerjasama dengan seluruh aparatur pemerintah dan lain-lain untuk bersama-sama. Saya pikir kalau untuk Sulawesi Selatan mungkin ya, saya pikir yang paling utama itu adalah, saya pikir yang paling bisa kita gerakkan itu yang tidak banyak kena affected adalah di sektor pertanian kita, di mana situ kekuatan Sulawesi Selatan, kalau ekonominya. Ya, itu lain sama Pulau Jawa dan lain-lain ya. Yang lebih banyak manufacturingnya yang kita sedang pusing sekarang ini. Ya, hampir semua bidang turun semua. Ya, dan yang paling affected tentu yang para wisata ini. Kalau Anda pikir hotel-hotel dan lain-lain ini sebagian besar saya pikir sudah banyak yang menjual hotel sekarang ini. Karena mungkin para wisata itu harus selesai 3 tahun lagi. Ya, ya juga yang lain-lain. Ya, saya nggak tahu teman-teman saya yang punya mall sudah banyak juga tanya sama saya, bisa nggak kita mulai menjual-jual deh, cari-cari supaya karena kita juga nggak bisa tahan nih, karena orang lebih banyak sekarang jualannya lebih banyak melalui e-commerce ini. Cukup order-order aja, nggak perlu lihat mall lagi dan masuk-masuk di mall. Apalagi sekarang dilarang masuk-masuk juga dengan PS jaga segala new normalnya dan lain-lain ya. Jadi semua itu menurut saya akan tiap-tiap daerah itu juga akan lain-lain cara penyelesaiannya, dan saya pikir secara nasional tentu kita harus bersama-sama lah, saling memberikan informasi dan saling membantu dan bukan saling menyalahkan di dalam situasi yang sulit ini. Terima kasih. Ya, Pak, menarik tadi dipaparkan, intinya yang disampaikan oleh Pak Sofi adalah bagaimana kita bisa survive di tengah kondisi seperti ini ya Pak ya, betul, karena untuk bisa optimis memang kita belum bisa menakar karena pandemi ini belum ditahu kapan akan segera berakhir, dan tadi juga disampaikan oleh Bapak bahwasanya bekerja sama itu penting sekali dalam kondisi saat ini ya Pak ya, dan apalagi tadi masih banyak sekali persoalan-persoalan di lapangan yang bisa berjalan secara maksimal, tapi semoga kedepannya ini jika semuanya berkumpul Pak, jika semuanya bersinergi, itu kita bisa sama-sama survive, kita bisa sama-sama melewati kondisi ini, apalagi di sini kan sudah ada perbankan juga, sudah ada Pak Subandi, OJK Solampua, mungkin ini nanti akan menjadi apa ya, kedepannya sudah ada strategi-strategi gitulah pokoknya yang dipersiapkan untuk bisa tetap survive, karena kalau untuk bertahan pastinya kita butuh support juga nih Pak dari banyak pihak. Dan Pak Sofian mungkin sebelum ini Pak, karena Bapak tadi mengatakan bahwa akan ada acara lain, tapi mungkin sedikit gambaran dulu bagaimana Bapak melihat kondisi perekonomian sendiri dan dampaknya untuk perbankan sendiri apa kira-kira Pak? Bagaimana kondisi sekarang dan dampaknya untuk perbankan? Ya, menurut saya yang paling sulit sekarang ini adalah bank-bank kecil, ya, yang kalau bank-bank besar ya seperti saya pikir Himbara, namanya DCA itu saya pikir sampai sekarang masih ya. Apakah mereka bisa bantu bank-bank kecil ini saya nggak tahu, itu urusan OJK itu. Ya, tapi bukan pasti. Ya toh, tapi kalau saya bicara dengan yang punya pemilik BCA, misalnya pimpinan daripada Himbara ya, yang besar-besar itu saya ajak bicara dan lain-lain, tentu semua ada masalah di dalam perusahaan banknya masing-masing. Dan mereka tentu berusaha mati-matian untuk mempertahankan itu. Biarpun
mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini memang BCA mungkin diuntungkan banyak bank-bank kecil depositonya pindah ke BCA misalnya. Ya kemarin ini, karena itu teman-teman saya semua yang punya itu. Tapi apakah mereka bisa membantu daripada penyelesaian kalau ada terjadi apa-apa bank-bank kecil? So kita cakap bank-bank ini tidak boleh sistemik. Kita tidak boleh lagi pengalaman 97-98 terjadi. Ya, maka itu OJK harus cepat di sini. Nah, sekarang kalau bank-bank jangkar yang diinginkan pemerintah itu untuk membantu dia dalam melaksanakan mengambil offer bank-bank kecil dan atau apalagi kalau bank menengah yang sudah lebih besar ya. Apa kemungkinan itu saya pikir harus kita jaga ya. Kita pemerintah harus punya alternatif. Kalau bank-bank besar ya, yang 5-10 besar ini tidak bisa, pemerintah harus ambil offer. Gitu. Lembaga apa yang mau dipakai sebagai alternatif, saya pikir sudah harus disiapkan sekarang oleh pemerintah. Jadi tidak bisa menurut saya diserahkan. Nah nanti kalau sudah terjadi sistemik seperti 978 yang kita alami bersama, itu akan susah sekali. Ya, ini adalah lembaga yaitu kepercayaan yang tidak boleh terganggu. Maka ini harus cepat diselesaikan. Dan sekarang kepercayaan itu masih tinggi dan masih ada. Tapi kalau ini besok jatuh dibiarkan dan terus jatuh beberapa dan lain bank kecil ini menurut saya tidak bisa kita biarkan dan harus ada alternatif pemerintah harus ambil offer dan mencari lembaga lain untuk melakukan ini kalau bank-bank yang namanya yang 5 besar ini tidak mau saja dan juga mereka juga merasa karena tidak ada kepastian ini pasti bank-bank itu juga ingin supaya mengamankan juga daripada usaha-usaha dia sendiri dulu karena pasti semuanya banyak akan NPL akan naik semua akan naik itu akan terjadi di semua bank jadi termasuk bank-bank besar itu tentu mereka tidak mau dikasih tugas-tugas yang tidak mampu mereka kerjakan jadi ini sensitivitas daripada OJK menurut saya yang paling penting untuk melihat ini dan cepat mengambil tindakan di dalam KKSK-nya dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI saya lihat ke sana aja ya tapi yang lain-lain saya pikir untuk pemain utama, yaitu pemain-pemain retail, you punya nasabah-nasabah, tentu you tahu sendiri ya, mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana harus dibantu, yang mana yang tidak harus dibantu. Jadi apa yang perlu dibantu sebagian besar, apalagi karena masalah itu terjadi karena konfliknya, ya sudah, you mesti bantu. Pemerintah nanti akan membantu bank-bank yang besar yang bisa ini. Tapi kalau itu memang terjadi sebelum konflik, ya saya pikir terserah banknya lah masing-masing untuk melihat kebijakan mana yang mereka bisa lakukan selama tentu banknya tetap survive dan bisa tetap menjadi bank yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Ini harus kita jaga. Paling sensitif sekarang ini adalah perbankan. Ya, kalau perusahaan satu-satu siapapun yang jatuh yang gede-gede atau apapun di sektor lain itu mungkin lebih gampang. Tapi kalau perbankan satu pun tidak boleh jatuh menurut saya. Sebab ini pengalaman 97-98 ini membuat semua ekonomi kita rusak karena perbankan. Ya. Jatuh semua. Jadi ini harus dijaga nih Pak OJK. Ya baik. Siap. Ya, luar biasa sekali Pak Sofyan. Ya mungkin ini kedepannya bisa jadi pertimbangan ya Pak ya. Khususnya tadi ditekankan kepada Pak Subandi. Ya, terima kasih banyak Pak Sofyan sudah bersedia hadir untuk memberikan. Terima kasih, Pak Sofyan. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya nggak usah hadir terus karena saya kebetulan itu ada rapat juga untuk cari selamat masing-masing. Siap. Ya Pak Sofyan. Guidance supaya kita oke semua lah. Mudah-mudahan sementara ini masih oke Pak, tapi nggak tahu kapan selesainya COVID ini. Terima kasih semua ya. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Terima kasih banyak. Saya baca Tribun aja apa pendapat bapak-bapak semua aja. Siap. Nanti akan kita share Pak apa yang disampaikan oleh bapak-bapak semua di sini. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Terima kasih Pak. Siap.